Halo sobat-sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mevi Lombone di Rangkum berbicara tentang hukum Universitas Tunggal Kota Mobagu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu hukum yang paling mendesak dan mengunggah kesadaran publik. Hari ini kita akan membahas kasus yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yakni tentang pencabulan yang terjadi terhadap anak usia yang masih sangat dini, yaitu 6 tahun. Yang terjadi di Kabupaten Bulaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Buat kamu yang belum mengetahui, berikut kronologinya. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber sekaligus pakar hukum pidana, yaitu Bapak Amir Minabari SHMA. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Kira-kira menurut NER, apakah perbuatan pelaku ini dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 76, Pasal 82 UU, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Iya, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, tadi di pasal yang disebutkan itu ada dua yang diatur ya. Yang pertama pencabulan dan ada persetubuhan. Nah, untuk pencabulan itu rumusannya adalah barang siapa yang melakukan tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sedangkan yang satu lagi mengatur tentang barang siapa yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak. Jadi ini adalah merupakan delik khusus atau lex specialis karena tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak ini dirasa penting untuk dibuat undang-undang secara khusus karena karena maraknya kejadian tersebut, sehingga pembuat undang-undang merasa ini perlu diatur secara khusus dan diberikan ancaman hukuman yang maksimal. Jadi sejauh mana hukuman yang bisa menjerat pelaku? Iya, jadi untuk bagaimana suatu aturan itu dapat menjerat pelaku, maka aturan itu dibuat sedemikian rupa rumusannya agar pembuktiannya itu lebih mudah daripada delik pada umumnya, begitu. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, pengaturan rumusannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga lebih mudah dalam hal membuktikannya di persidangan. Begitu juga tadi, karena untuk membuktikan terjadinya pencabulan terhadap anak atau persetubuhan bahkan terhadap anak itu, unsur-unsurnya di dalam pasal tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat menjerat para pelaku tindak pidana. Misalnya begini, si pelaku misalnya tidak melakukan persetubuhan, tapi dia cuma melakukan pencabulan, maka pencabulan itu dapat dijerat walaupun tidak terjadi persetubuhan. Begitu juga mengenai cara dia melakukannya. Cara dia melakukannya misalnya dengan tidak dengan kekerasan, tapi misalnya dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kata-kata bohong atau bahkan dengan cara membujuk saja, itu sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut karena membujuk ini sangat luas maknanya, sehingga pembujukan ini bisa terjadi apabila si anak tadi telah termakan bujuk rayunya itu sehingga dia bisa melakukan pencabulan tersebut. Jadi untuk membuktikan terjadi tidaknya pembujukan misalnya itu lebih mudah daripada membuktikan misalnya seseorang melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Jadi ditambah kata membujuk itu supaya lebih mudah dalam hal membuktikan. Begitu kira-kira. Menurut NER, apakah orang tua korban dapat menuntut ganti rugi secara perdata atas kerusakan psikis dan moral yang dialami anaknya? Karena seperti jelaskan tadi bahwa terganggunya traumatis baru mental seorang anak. Bisa dijelaskan?
Iya, sebenarnya gugatan ganti rugi itu dimungkinkan karena di KUHP juga mengatur tentang penggabungan perkara pidana dan gugatan perdata, gugatan tuntutan ganti rugi. Namun di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri sebenarnya sudah mengatur tentang restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi terhadap korban, dalam hal ini si anak tadi. Ganti rugi itu dapat berupa ganti rugi material maupun ganti rugi imaterial, sehingga pihak korban dalam hal ini juga bisa mendapatkan keadilan dari perkara yang dialaminya. Baik Nur, terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan Nur tadi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami dan masyarakat sekitar. Nantikan podcast yang lebih menarik lagi. Tetap stay di Rangkum Berbicara Tentang Hukum.